untuk tugas kalian. Nah, sekarang kita langsung bahas LKS-nya. Di GCR sudah Bu Ino komentari mana saja yang salah, disiapkan alat tulisnya, sama penghapusnya juga disiapkan. Leon, dinyalakan kameranya. Leon. Leon kemana Leon? Kok izin tiba-tiba nggak nyalakan? Sudah terlihat di layar kalian? Sudah, Bu. Oke. Banyak yang Romawi 3-nya kemarin. Dinyalakan kameranya Leon. Banyak yang Romawi 3 kemarin. Saya izin makan bentar, Bu. Oh ya sudah. Banyak yang kemarin di Romawi 3 ini salah ya. Padahal di sini sudah ada pertanyaannya, hubungkan pernyataan. Nah, minggu lalu sudah Bu Ino jelaskan juga, tapi ternyata masih banyak yang salah cara mengerjakannya. Sekarang kita lihat nomor 1. Selain sebagai makhluk pribadi, kita juga hidup dalam kelompok tertentu yang biasanya disebut dengan masyarakat. Nomor 1 itu jawabannya masyarakat. Nomor 1 kemarin banyak yang salah. Sebagai makhluk pribadi, berarti lawan katanya makhluk apa? Sosial kan? Berarti kalau sosial tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Nah, maka kelompoknya ini disebut sebagai masyarakat. Nomor 2, ini banyak yang benar kalau nomor 2. Manusia akan berkembang dengan baik apabila selalu mau hidup dan membuka diri dalam masyarakat. Berarti sudah paham. Yang nomor 3 yang semuanya salah. Yesus mengharapkan agar manusia mau hidup dalam masyarakat serta dapat C. Jawabannya mengorbankan diri. Kita lihat di sini pertanyaannya adalah Yesus. Anak-anak paham kan? Yesus diutus ke dunia untuk apa? Menebus dosa manusia. Berarti dia mencintai umat manusia, bahkan rela mengorbankan dirinya hingga wafat di kayu salib. Nah, sehingga nomor 3 ini jawabannya adalah C, mengorbankan diri. Tidak semata-mata mengorbankan diri itu menyerahkan nyawa, tidak. Tetapi bisa mengorbankan dirimu dengan mau terlibat dalam kegiatan masyarakat, terus kemudian mau juga untuk meluangkan waktu. Nah, itu sama halnya dengan mengorbankan diri. Jadi tidak diartikan dengan menyerahkan nyawanya saja ya. Paham nomor 3? Maka dibaca soalnya baik-baik. Nanti saat PH jam 12 kan diawasi sama Bu Ino. Nah, itu nanti anak-anak baca soalnya dengan baik-baik dan teliti. Hampir-hampir sama dengan pra-PH tapi tidak sama. Karena Bu Ino akan olah lagi soalnya. Maka kalian jangan sama plek. Oh, ini hampir sama Bu kayak ini, enggak. Beda. Jadi dibaca lebih teliti lagi soalnya, dilihat lagi satu persatu, waktunya 1 jam soal 20 itu cukup ya. Maka tidak boleh terburu-buru agar tidak ada yang remedi. Sekarang nomor 4 ini juga masih banyak yang salah. Baca pelan-pelan soalnya dengan teliti, dengan serius, dengan sungguh-sungguh. Setiap orang akan mendapatkan hak yang titik-titik sebagai anggota masyarakat. Hak loh ya, haknya saja yang ditanyakan. Berarti apa jawabannya? Sama. Kalau seimbang itu pertanyaannya hak dan kewajiban harus dijalankan secara seimbang. Nah, karena sebagai anggota masyarakat, maka tidak ada perbedaan. Berarti yang jawab berbeda juga salah. Yang betul adalah sama, nomor 4. Nomor 5, salah satu bentuk hak yang dapat kita terima sebagai anggota masyarakat apa? Mengeluarkan pendapat. Nomor 5 ini banyak yang benar. Nomor 6, ini hanya ketidaktelitian saja yang salah. Karena sudah pasti jawabannya yang C. Apabila hak dan kewajiban dilaksanakan secara seimbang, maka masyarakat sejahtera. Tapi tetap ada yang salah karena tidak teliti membaca soalnya.
Sekarang nomor 7. Kewajiban kita sebagai pelajar apa? Belajar. Ini juga banyak yang benar. Nomor 8, ini ada yang menjawab Allah karena dikiranya soalnya Yesus maka jawabannya Allah. Tidak. Tapi kalian ingat ada kayaknya di pertanyaan pra-PH juga itu bahwa apa yang menjadi milik kaisar berikanlah kepada kaisar, kan seperti itu. Berarti kalau membayar pajak kepada siapa? Negara. Negara otomatis pemimpinnya pada saat itu kaisar. Nah, jadi jawabannya adalah B, kaisar ya. Nomor 9, orang yang melaksanakan kewajiban sebagai warga negara. Ini memang hampir sama ya, jawabannya agak mengecoh. Tapi yang betul ialah perwujudan iman kita. Iman kita diwujudkan dengan melaksanakan kewajiban kita sebagai warga negara. Nomor 10, betul semuanya. Yang banyak salah nanti nomor 12 ya. Nomor 11, gereja mengajak kepada umatnya untuk menyadari hak dan kewajibannya sebagai warga gereja sekaligus sebagai warga negara. 12, pemimpin yang baik berarti yang menjalankan tugas kepemimpinannya dengan baik itu merupakan simbol kehadiran Allah. Maka sikap kita terhadap pemimpin yang baik itu bagaimana? Menghormati, menghargai, boleh. Itu ya, nomor 13. Ini yang Bu Ino jelaskan tadi, hak dan kewajiban seimbang. Nomor 14, bukan makhluk hidup. Ayolah, kalian sudah kelas 6. Makhluk hidup itu ya ada tumbuhan, ya ada hewan. Kenapa jawabannya makhluk hidup? Padahal di sini jelas-jelas ada pernyataan membutuhkan orang lain. Berarti otomatis jawabannya makhluk sosial. Ya. Nomor 14 dibaca sekali lagi, Bu Inu akan ulang-ulang terus untuk mengingatkan kalian membaca soal dengan teliti. Baru LK sudah banyak yang salah, baru pra-PH sudah banyak yang salah, apalagi nanti PH. Karena kuncinya kalian tidak mau membaca soal dengan teliti. Itu kuncinya. Tapi kalau kalian membaca soal dengan teliti, dengan baik-baik, mengerjakan tidak terburu-buru, hari ini diperintah, sudah dikerjakan, sudah dicicil, maka jawabannya nggak akan salah semuanya, nggak akan salah banyak, ya. Nomor 15, aku terlibat dalam hidup kemasyarakatan. Nomor 15, hidup. Nomor 16, aku bermain-main dengan teman di lingkungan rumahku sebagai bukti bahwa aku adalah anggota masyarakat. 17, Yesus sebagai warga negara menganjurkan membayar pajak. Membayar pajak merupakan salah satu kewajiban masyarakat. Warga negara yang baik hendaknya menepati apa yang menjadi kewajibannya. Nomor 19 ini diperhatikan. Menepati tidak hanya janji saja, tapi kewajiban juga harus ditepati. 20 ini boleh makmur, boleh sejahtera, boleh beradab. Ini ya, nomor 20 bebas. Dari Romawi 1 sampai Romawi 2 sudah di PB? Sudah. Pinter. Ada pertanyaan? Kuncinya apa tadi supaya nilai tidak banyak yang salah harus apa? Harus teliti dalam membaca. Iya, teliti dalam membaca soal. Pinter. Sekarang nomor 1, hak dan kewajiban bisa membedakan ya. Mematuhi hukum, mendapat pelayanan yang baik, ini hak. Mematuhi berarti kewajiban itu apa yang harus kita lakukan, hak itu apa yang kita peroleh. Jadi Romawi 3 nomor 1 sampai 2 rata-rata semuanya betul. Saya ulang dulu. Soalnya tadi kepencet. Nih. Yang merah itu yang hak,
Kemudian yang biru itu yang kewajiban. Dibetulkan, dilihat lagi, dicek lagi karena Bu Ino kemarin juga tidak full. Sudah? Sekarang yang nomor 2, yang Yesus. Sama ini, hak dan kewajiban itu sama intinya. Yang dilakukan yang kewajiban, yang diperoleh itu berarti hak. Yang menjawabnya belum di anak garis-garis gitu nggak apa-apa, tapi lain kali dibaca soalnya, hubungkan, jodohkan, itu sama. Tarik-tarik garis seperti ini. Ya. Sudah semua di PP? Sudah. Kalau sudah, sekarang kita lihat pra-PH-nya. Pra-PH sudah muncul di layar kalian? Belum, Bu. Belum, Masih Bu. Belum. pakai Microsoft Office. Masih sebentar. Tapi sekarang malah jadi hilang. Ya, sebentar Bu Inu ambil dulu. Sudah? Sudah, Bu. Oke. Segala keindahan dan kekayaan alam dalam suatu bangsa dan negara untuk mendukung tercapainya kesejahteraan. Nanti harus dipahami betul-betul loh ya. Bisa saja Bu Ino jadikan jawaban ini menjadi soal. Ya, jadi harus dibaca sungguh-sungguh untuk PH-nya. Nomor 2. Tuhan memberikan tanah air Indonesia untuk dipelihara dan dilestarikan. Ini pasti semua sudah paham. Nomor 3, di bawah ini yang merupakan contoh sikap baik yang telah tercipta di Indonesia. Apa? Mengucapkan selamat yang baik ya yang ditanyakan. Tidak bisa Bu Inu balik lagi. Jadi dibaca soalnya dengan sungguh-sungguh. Yang nomor 4 kemarin yang kerja di awal-awal itu kemarin Bu Inu salah kunci. Seharusnya jawabannya A, Bu Inu kasih kunci D. Tapi yang betul memang A. Tapi yang kerja di akhir-akhir sudah Bu Inu betulkan kuncinya. Nomor 4 ini karena yang ditanya yang bukan merupakan rasa cinta kepada tanah air, bukan alasan maksudnya, bukan menjadi alasan rasa cinta kepada bangsa dan negara itu apa? Jawabannya A, semangat yang tinggi untuk memperkenalkan budaya dalam negeri. Terus nomor 5 yang ditanya dampak positif. Dampak positif bangsa Indonesia itu apa? Mudah memperoleh informasi dan ilmu pengetahuan. Siapa kemarin yang nomor 1 sampai 5 betul semua? Saya, Bu. Oke, pintar banyak ternyata. Nanti kalau soalnya dibalik-balik jangan bingung loh ya. Maka dibaca dulu soalnya secara teliti dan sungguh-sungguh. Nomor 6. Di bawah ini merupakan dampak negatif, berarti yang buruk. Apa dampak negatifnya? Konflik yang berlatar belakang perbedaan suku dan agama. Nomor 7, kebinekaan dan kesatuan Indonesia itu diakui sebagai mujizat Tuhan. Nomor 8, kebudayaan harus kita lestarikan selain demi kebahagiaan manusia, juga demi kemuliaan Tuhan. Nomor 8A. Nomor 9, identitas bangsa Indonesia melalui KTP. Kalau identitas pelajar melalui kartu pelajar. Pintar. Sekarang nomor 9. Nomor 10, segala sesuatu yang dianggap sebagai keharusan atau tanggung jawab yang dilaksanakan untuk memperoleh hak adalah arti dari kewajiban. Kalau arti dari hak, siapa yang bisa menjelaskan arti hak? Ya, Bu. Oke, Oid.
sesuatu yang kita dapatkan dari kecil. Atau sejak lahir. pinter, berarti sudah belajar itu ya. Maka bisa saja Bu Ino nanti tambahkan di rangkuman materi, nah selain belajar pra-PH juga dibaca juga rangkuman materinya, ada waktu setengah jam untuk membaca lagi. Nomor 11, ini sama seperti LKS tadi. Nomor 12. Di bawah ini contoh hak, otomatis jawabannya hak yang kita peroleh, yaitu hak untuk hidup, kemerdekaan, dan tidak diperbudak. Kalau kewajiban berarti yang kita laksanakan atau kita lakukan menjaga ketertiban umum dan menjaga keamanan. Nah, ini yang Bu Ino maksud nomor 14 tadi seperti di LKS, bahwa kalau membayar pajak berarti kepada negara itu apa? Berilah kepada kaisar apa yang menjadi milik kaisar, dan berilah kepada Allah apa yang menjadi milik Allah. Terdapat dalam Injil Matius. Perhatikan soalnya baik-baik. 15. Kewajiban kita sebagai anggota gereja, ini ada dalam rangkuman materi kalian. Mewartakan kerajaan Allah. 6-15 ada yang salah? Siapa yang betul semua? Pra-PH-nya. Pra-PH yang sudah kalian kerjakan. Oh, ada yang salah, nggak apa-apa, belajar dari kesalahan ya. Nanti PH semoga tidak ada yang salah lagi. Sekarang 16. Allah menghendaki agar kita menghargai. Nomor 17, kewajiban Yesus itu ada beberapa, ada 2 kalau nggak salah, itu ada dalam rangkuman materi kalian. Nah, apa di sini yang menunjukkan apa yang harus dilakukan Yesus? Maka kuncinya kalau mau menjawab kewajiban atau hak itu tinggal lihat saja yang ditanyakan apa kewajiban. Berarti jawabannya pasti suatu tindakan atau suatu yang harus dilakukan atau dilaksanakan. Tapi kalau soalnya hak, berarti nanti tinggal lihat saja jawabannya. Apa yang kamu peroleh, apa yang kamu dapatkan. Nah, itu cara membedakan hak dan kewajiban. Sebagai warga negara Indonesia mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Ini kan mirip-mirip tadi sama soal yang ada di LKS kan. Kita memperoleh hak yang bagaimana sebagai anggota masyarakat? Pasti jawabannya sama. 19. Kewajiban harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. 20. Di bawah ini yang merupakan contoh kasus pelanggaran hak sebagai bangsa Indonesia, yaitu ditangkap tanpa melalui proses hukum yang berlaku. Siapa yang bisa menyebutkan contoh kasus pelanggaran kewajiban? Ada di rangkuman materi kalian. Dilihat. Carol. Tidak membayar pajak. Pintar. Kemudian melanggar peraturan yang ada. Iya, pinter Carol berarti. Dia teliti dan sudah belajar. Kan jawabannya ada di nomor 20 ini ya, yang merupakan contoh pelanggaran hak. Terus siapa yang bisa menyebutkan pujian Daud ada dalam kitab apa? Mazmur 145 ayat 1-15. Benar. Terus kemudian 100% Katolik, 100% orang warga negara Indonesia dikatakan oleh siapa? Monsinyur Sugiyo Pramoto. Pintar Kenneth, sip. Nah, terus kalau contoh kasus pelanggaran hak selain ditangkap tanpa melalui proses hukum yang berlaku, siapa yang bisa menyebutkan? Ada di halaman 6. Bentar, Carol, lainnya. Yang lainnya mana ini? Nggak belajar ya? Ayo, belajarnya jangan setengah-setengah. Selin. Kita mendapat kesamaan hukum.
tidak mendapatkan persamaan hukum, pinter. Terus kemudian apa lagi? Tidak mendapatkan pendidikan yang layak. Tidak mendapatkan pendidikan yang layak. Nah, dari sini ada yang ingin ditanyakan. Jangan lupa dipelajari baik-baik, masih ada waktu 30 menit, boleh mengerjakan pra-PH-nya. Pra-PH-nya masih bisa dikerjakan, toh Bu Inu sudah tutup, Bu Inu lupa. Masih bisa ya? Oke, dikerjakan lagi nggak apa-apa ya. Yang tadi sudah dijelaskan, habis ini, nggak bisa ya untuk mengirimkan rekaman langsung karena harus kirimnya lewat YouTube. Kalian pelajari LKS yang tadi sudah di PB, pelajari rangkuman materi, dan yang paling penting itu rangkuman materi sama pra-PH, itu saja yang dipelajari. Ya, kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, berarti selamat ketemu kembali nanti jam 12 siang untuk mengerjakan PH agama. Disiapkan kameranya, dikerjakan dengan serius dan teliti. Sekarang boleh makan dulu biar tambah semangat, nanti kerja PH-nya nggak dredeg, nggak ada yang pingsan. Jadi makan dulu, minum dulu ya. Belajar yang boleh dipelajari lagi. Oke, tidak ada pertanyaan. Kita akhiri dengan doa. Nomor absen 4. Silakan memimpin doa. Teman-teman, saya tidak berdoa.